Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Manchester United kembali sukses curi kemenangan setelah mengalahkan Fulham dengan skor tipis pada pekan ke-23 Liga Inggris. Bermain di kandang lawan, Setan Merah tentunya kali ini tak mau telan kekalahan lagi. Anak asuh Ruben Amorim sepertinya masih ingat betapa ngerinya kemarahan sang manajer. Sebelumnya, MU sempat dipermalukan di kandangnya sendiri setelah bertanding melawan Brighton and Hove Albion. Dalam laga lanjutan di Liga Primer kali itu, Fabian Hürzeler di luar dugaan sukses membuat darah Amorim jadi mendidih. Seperti yang kita ketahui bersama, semenjak berada di bawah asuhan Amorim, Manchester United prestasinya makin lama makin tidak jelas. Kadang mereka menang melawan tim papan atas, kadang mereka kalah melawan tim papan bawah. Tapi satu hal yang pasti adalah bahwa semua prestasinya belum cukup untuk membawa dia jadi ke papan atas. MU masih tampil inkonsisten di sisa musim ini, dan Amorim sepertinya tidak senang akan hal itu. Namun, setelah melihat seperti apa amarah dari sang pelatih, MU sepertinya perlahan mulai mau merubah permainannya. Lantas, seperti apa kemarahan Amorim? Bagaimana MU bisa berubah? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lovers, seperti biasa jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Semenjak Ruben Amorim dipercaya menjadi pelatih baru Manchester United, harapan besar langsung muncul di kalangan para fans. Sebagai pelatih muda yang dikenal memiliki taktik modern dan gaya permainan atraktif, banyak yang percaya bahwa Amorim bisa membawa MU kembali menjadi tim legendaris. Fans membayangkan era Sir Alex Ferguson yang penuh kejayaan akan kembali terulang. Mereka berharap Amorim bisa menjadi sosok revolusioner yang mengubah wajah tim setelah periode Erik ten Hag yang penuh masalah. Namun, kenyataannya justru jauh dari ekspektasi. Alih-alih membawa perubahan signifikan, Amorim malah terlihat seperti versi lain dari ten Hag. Permainan MU tetap membosankan, tanpa kreativitas dan minim agresivitas. Kekalahan demi kekalahan yang dialami tim semakin membuat para penggemar frustasi. Harapan untuk bangkit di bawah Amorim pun perlahan-lahan sirna, membuat banyak pihak mulai membandingkan dia dengan pendahulunya yang gagal. Meski begitu, awal kedatangan Amorim sebenarnya cukup menjanjikan. Dalam 3 laga perdananya, MU tampil tanpa kekalahan, bahkan mampu meraih kemenangan sadis 4-0 yang membuat banyak orang optimis. Fans sempat merasakan euforia, mengira ini adalah awal dari kebangkitan Setan Merah. Namun sayangnya performa gemilang itu hanya bertahan sebentar. Setelah itu permainan MU justru semakin menurun dan tim kembali menjadi bahan candaan di dunia sepak bola Inggris. MU kembali jadi tim pelawak, sama seperti yang terjadi di era Ten Hag dulu. Ketajaman serangan yang sempat terlihat di awal debut sang juru taktik kini mendadak hilang. Dan lini belakang kembali menjadi lubang besar yang mudah ditembus lawan. Fans yang tadinya antusias kini hanya bisa mengelus dada melihat tim kesayangannya terus-menerus tampil buruk. Amorim yang awalnya dipuja mulai diragukan kemampuannya dalam menangani klub sebesar MU. Ruben Amorim sebenarnya bukan tanpa usaha. Dia sudah mencoba berbagai strategi untuk membangun kembali MU sebagai tim yang kompetitif. Mulai dari mencoba para pemain sampai eksperimen taktik yang berisiko, semuanya telah ia lakukan. Jika melihat performanya di Sporting Lisbon, taktik yang diterapkannya sebenarnya jelas dan memiliki potensi untuk sukses. Namun, masalah utamanya ada di para pemain yang tampaknya kesulitan memahami apa yang diinginkan pelatih. Situasi ini juga diamini oleh para pakar sepak bola. Salah satunya adalah Alan Shearer yang secara terang-terangan mengkritik performa MU di bawah Amorim. Menurut Shearer, MU saat ini adalah salah satu tim terburuk yang pernah ada dalam sejarah klub, bahkan lebih buruk dari Erik ten Hag. Pemain-pemain mereka tidak hanya terlihat lambat dalam memahami strategi, tapi juga kurang memiliki mentalitas juara.
Sepertinya mereka memang lebih buruk sekarang dibandingkan saat Ten Hag menjabat. Cara pelatih ingin bermain tampaknya pemain tidak bisa melakukannya. Tim ini perlu dibongkar dan dibangun kembali dari dasar, ungkap Shearer di podcast The Stick to Football. Dalam banyak kesempatan, Amorim terlihat frustasi di pinggir lapangan, mencoba memberi arahan yang jelas tetapi tetap saja timnya tampil mengecewakan. Kemarahannya akhirnya memuncak setelah kekalahan memalukan melawan Brighton and Hove Albion di kandang sendiri. Ruben Amorim yang biasanya dikenal tenang, meledak di ruang ganti. TV yang biasa dipakai untuk menjelaskan taktik juga tak luput dari amukan. Padahal selama ini Amorim adalah pelatih yang selalu menjaga emosinya bahkan ketika tim mengalami hasil buruk. Namun kali ini situasinya seakan berbeda. Kekalahan tersebut benar-benar memancing emosi Amorim yang merasa para pemainnya tidak menunjukkan kemauan untuk berubah. Dalam wawancara pasca pertandingan, Amorim secara belak-belakan bahkan mengkritik timnya sendiri. Dia menyebut bahwa MU saat ini bahkan lebih buruk daripada MU di semua era, termasuk di bawah Erik ten Hag. Komentar ini tentu menjadi pukulan telak bagi para pemain, sekaligus sinyal bahwa pelatihnya tidak akan mentolerir performa buruk lagi. Amorim jelas menginginkan perubahan, dan dia tidak akan ragu untuk mengambil langkah ekstrim demi mengembalikan MU ke jalur yang benar. Kami mendapatkan pelatih baru yang lebih banyak mengalami kekalahan dibanding pelatih sebelumnya. Saya tahu betul hal itu. Bayangkan apa artinya ini bagi seorang penggemar Manchester United. Bayangkan apa artinya ini bagi saya. Kami mungkin adalah tim terburuk dalam sejarah Manchester United. Saya tahu kalian menginginkan berita utama, tetapi saya mengatakan itu karena kita harus mengakuinya dan mengubahnya. Ini akan menjadi berita utama kalian, ujar Amorim. Setelah kemarahan Ruben Amorim meledak di ruang ganti, dampaknya langsung terasa. Para pemain MU akhirnya seperti mendapat suntikan motivasi baru untuk memperbaiki performa mereka. Bukti pertama terlihat di Liga Eropa, di mana MU berhasil mengalahkan Rangers dengan skor tipis 2-1. Kemenangan ini terasa sangat berarti, terutama karena sebelumnya MU dipermalukan di kandang sendiri. Amorim tentu tidak ingin hal itu terulang, dan para pemain tampaknya memahami pesan tersebut. Pertandingan melawan Rangers menjadi titik balik yang penting. Bermain di hadapan pendukung sendiri, MU menunjukkan semangat juang yang berbeda dari sebelumnya. Para pemain tampil lebih disiplin dan fokus, membuat laga berjalan sesuai ekspektasi. Gol kemenangan yang mereka cetak membuktikan bahwa tim ini sebenarnya memiliki potensi besar jika mau bekerja lebih keras. Amorim pun terlihat lebih puas dengan performa anak asuhnya meskipun masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Kemenangan ini kemudian berlanjut di laga Premier League melawan Fulham. MU secara mengejutkan kembali tampil solid dan berhasil memenangkan pertandingan dengan skor tipis 0-1. Menghadapi tim yang berada di atas mereka di klasemen, MU bermain dengan determinasi tinggi. Amorim jelas tidak ingin anak asuhnya kehilangan momentum setelah kemenangan di Liga Eropa. Hasilnya, MU sukses membuktikan bahwa mereka masih bisa bersaing meskipun musim ini sudah dimulai dengan buruk. Dua kemenangan beruntun ini menjadi angin segar bagi MU dan para fansnya. Performa tim mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dan ini memberikan harapan baru. Ruben Amorim sepertinya berhasil menyampaikan pesan penting kepada pemainnya. Mereka harus bekerja lebih keras jika ingin kembali menjadi tim besar. Fans yang sebelumnya pesimis kini mulai kembali percaya bahwa MU masih memiliki peluang untuk bangkit dan mengejar target mereka musim ini. Saat ini, MU sudah mencatatkan 2 kemenangan beruntun. Fans tentu berharap ini bukan hanya kebetulan, melainkan awal dari tren positif yang berkelanjutan. Kemarahan Ruben Amorim tampaknya berdampak positif bagi permainan. Para pemain yang sebelumnya terlihat malas-malasan kini bermain dengan semangat baru. Jika mereka bisa mempertahankan performa ini, bukan tidak mungkin MU akan mencatatkan win streak yang lebih panjang. Namun, masalah utama MU selama ini adalah inkonsistensi. Mereka memiliki skuad dengan kapasitas besar, tetapi seringkali tidak bisa memanfaatkan potensi tersebut. Pemain-pemainnya terlihat terlambat dalam memahami taktik, dan ini menjadi tantangan terbesar bagi Amorim. Meski demikian, pelatih asal Portugal ini sepertinya sudah menemukan cara untuk mengatasi masalah tersebut.
Dengan pendekatan yang lebih tegas, Amorim berhasil mengembalikan fokus para pemain ke hal yang paling penting, yaitu memenangkan pertandingan. Fans MU kini mulai berani bermimpi lagi. Setelah beberapa musim yang mengecewakan, kemenangan beruntun ini memberikan secercah harapan bahwa tim kesayangan mereka bisa kembali bersaing di papan atas. Ruben Amorim masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi setidaknya dia sudah membuktikan bahwa tim ini mampu bangkit. Konsistensi akan menjadi kunci utama jika MU ingin kembali menjadi salah satu tim terbaik di Liga Inggris. Kedepannya, pertandingan-pertandingan berikutnya akan kembali jadi ujian buat MU. Jika mereka bisa terus tampil solid, maka peluang untuk mencatatkan kemenangan beruntun dan naik ke zona Eropa semakin besar. Ruben Amorim sepertinya sudah menemukan cara untuk memotivasi pemainnya, dan ini menjadi modal penting untuk membangun masa depan tim. Fans hanya bisa berharap bahwa tren positif ini akan terus berlanjut dan membawa MU kembali ke jalur kemenangan yang mereka dambakan. Demikianlah Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Manchester United yang langsung bertobat usai melihat Amorim marah. Terlepas apapun penyebabnya, perlu diakui bahwa MU kali ini sudah tampil impresif. Dan jika terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin mereka akan kembali ke papan atas. Bagaimana menurut Football Lovers sendiri? Bisakah MU naik setidaknya ke zona Eropa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.